antara Indonesia dan Malaysia memburuk. Dari sengketa wilayah hingga saling klaim produk budaya hingga pernyataan yang kontroversial, ada sesuatu untuk semua orang. Pembicaraan tentang rencana mengaspal Gojek di Jiran menjadi perseteruan paling kekinian. Pertumbuhan Dekakon Corporation di bidang transportasi telah memicu spektrum reaksi yang luas dari orang Malaysia. Meski pemerintah Malaysia menyebut perkembangan Gojek cukup baik, mayoritas warga Jiran merasa setidaknya ada 8 perusahaan yang tidak terkait dengan Gojek. Pernyataannya tersebar di media sosial hingga menuai kecaman dari komunitas pengemudi taksi serta ojek online di Indonesia. 10.000 pengemudi ojek online di Jakarta menggelar demo di depan kantor besar Malaysia, menggelar demo di depan kantor besar Malaysia, menggelar demo di depan kantor besar Malaysia, menggelar demo di depan kantor besar Malaysia. Perseteruan ini membawa pandangan kedua negara bertetangga. Meski memiliki hubungan dekat, Malaysia dan Indonesia tak luput dari fase naik turun. Jika melihat faktanya, setiap negara memiliki riwayat konflik yang belum terselesaikan, mulai dari perbatasan, perlakuan terhadap tenaga kerja, dan bahkan dugaan klaim budaya. Sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan. Sengketa tepi bisa dibilang penyulut utama merenggangnya hubungan Indonesia dan Malaysia selama ini. Jika melihat ke belakang, sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan bisa menjadi buktinya. Dua pulau yang terletak di Laut Sulawesi itu telah menjadi sengketa kedua negara sejak 1969, ketika Malaysia pertama kali mengklaim pulau itu sebagai kepemilikannya. Perebutan dua pulau itu memanas pada 1991 silam, ketika Malaysia kedapatan membangun sejumlah fasilitas di Pulau Sipadan. Pada 2002, Mahkamah Internasional International Court of Justice (ICJ) memutuskan gugatan Sipadan dan Ligitan yang dimenangkan oleh Malaysia. Perairan Ambalat. Tak hanya Sipadan dan Ligitan, wilayah perairan Ambalat yang terletak di dekat perbatasan antara Kalimantan Timur dan Sabah, Malaysia, juga menjadi biang kemelut Malaysia soal perbatasan. Blok laut kaya minyak seluas 15.000 km persegi di Selat Makassar atau Laut Sulawesi itu pertama kali diperdebatkan kedua negara mulai dekade 1960-an. Malaysia telah membuat peta tapal batas kontinental dan maritim sejak 1979, ketika memindahkan Blok Ambalat ke dalam wilayahnya untuk melindungi RI. 9 jet tempur Malaysia kawasan RI di Blok Ambalat hingga memicu protes keras dari Istana Negara, seperti yang dilaporkan pada tahun 2015. Penyelesaian sengketa Blok Ambalat masih menggantung terhitung puluhan tahun. Masalah penanganan TKI juga dianggap sebagai hubungan kedua negara selama ini, tidak tentang wilayah. Pasalnya, hingga saat ini isu seputar hingga TKI di Malaysia masih menjadi perdebatan. Kasus yang paling baru adalah kasus selingkuh TKI yang diajukan oleh Paul Yong, seorang anggota Parlemen Negara Bagian Perak, Malaysia. Kepolisian Malaysia masih kasus tersebut hingga kini. Paul diambil oleh otoritas Malaysia, tetapi dia keluar sebagai yang teratas dengan jaminannya. Paul melaporkan mundurnya proses persidangan dari jabatannya. Persahabatan antara Indonesia dan Malaysia telah berubah menjadi hubungan bumerang antara kedua negara. Setelah sebuah iklan pariwisata negeri jiran menggunakan lagu dari daerah Rasa Sayang Sayange, warga Indonesia ramai memplesetkan nama Malaysia menjadi Malaysia. Malaysia mengklaim lagu daerah asal Maluku itu milik mereka. Tari setelah menjadi perbincangan hangat di Indonesia, pemerintah Malaysia kini memberlakukan permohonan maafnya setelah beredarnya video klip tari pendet. Batik, musik angklung, wayang kulit, dan gamelan juga populer di kedua negara. UNESCO, Organisasi Pendidikan, Pengetahuan, dan Kebudayaan memutuskan batik sebagai warisan budaya Indonesia pada tahun 2009, setelah secara keliru diidentifikasi sebagai budaya Malaysia. Lebih lanjut, klaim Malaysia atas angklung yang sangat tidak rasional, www.malaysiana.pnm.my, sebuah situs web yang berbasis di negeri jiran, mengklaim bahwa angklung adalah salah satu warisan terpenting negara ini. Sejumlah budayawan tanah air melakukan berbagai upaya untuk membuktikan bahwa angklung merupakan budaya asli Indonesia, klaim Malaysia atas angklung itu. Pemerintah Indonesia mendaftarkan angklung ke UNESCO sebagai warisan musik dunia. Soal wayang kulit dan gamelan mencuat di Malaysia diklaim. Pendet khas Bali ada di Discovery Channel iklan, Enigmatic Malaysia, pada tahun 2009, menyulut kecaman dari warga Indonesia. Kementerian Pariwisata Indonesia bahkan mengajukan protes resmi ke Malaysia terkait hal ini. Soal wayang kulit dan gamelan mencuat di tahun yang sama, klaim Malaysia. Warisan.gov.my, situs web pemerintah Malaysia, menyimpan wayang kulit dan gamelan di statistik daftar warisan dan warisan kebangsaan Malaysia. Gamelan terdaftar dengan nomor PU A78, sedangkan wayang kulit dengan nomor PU A85.